Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas tentang dzaraf makan, ya, keterangan tempat, ya, keterangan tempat atau posisi dilakukannya perbuatan. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu inda. Ya, inda itu artinya di sisi. Dan inda ini ada beberapa makna, ya. Dan diantaranya maknanya di sisi, ya. Inda juga bisa bermakna punya, ya. Misalnya hal indaka nuqud, apakah kamu punya uang, gitu. Tapi di sini inda kalau dzaraf makan di sini biasanya diterjemahkan di sisi. Misalnya jalastu, aku duduk, indal ustadzi, ya, di samping atau di sisi ustad. Ya, inda ini dzaraf makan. Kemudian abni baitan, aku membangun sebuah rumah, indal masjidi, ya, di samping masjid atau di sisi masjid. Ya, kemudian ma'a ini artinya bersama. Misalnya askunu ma'a abi wa ummi, aku tinggal bersama abi dan ummi, ya, ayah dan ibuku. Kemudian sausafiru godan, aku akan safar besok, ma'a, bersama zaujati, bersama istriku. Atau ma'a usrati, misalnya bersama keluargaku, gitu. Kemudian iza'a, ya, iza'a artinya di depan, ya, misalnya jalastu iza al-babi, aku duduk di depan pintu. Askunu fi baitin iza an-nahri, ya, aku tinggal di sebuah rumah di depan sungai. Ya, tapi ini jarang, ya, untuk penggunaan iza'a ini sangat jarang, ya. Untuk di depan biasanya pakai amama. Kemudian juga hiza'a ini maknanya sama dengan iza'a, ya, di depan juga, ya. Qumtu hiza'a Zaidin, aku berdiri di depan Zaid. Ajlisu hiza'a akhi, aku duduk di depan saudaraku. Ya, ini juga jarang digunakan, ya. Tapi yang penting kita tahu artinya aja, ya. Nanti kalau misalnya kita membaca kata, ketemu kata iza'a, hiza'a, berarti maknanya yaitu di depan, gitu. Kalau memang cocok itu diterjemahkan di depan, ya di depan, gitu. Ya, kecuali mungkin kita terjemahkan di depan kok nggak cocok, ya. Nanti kita buka kamus, gitu. Apa mungkin ada arti yang lain misalnya, seperti itu, ya. Adapun kalau kita ingin bikin kalimat yang menunjukkan makna di depan, pakai aja yang populer, yaitu amama, ya. Seperti itu. Kemudian tilqa'a, ya, tilqa ini artinya di hadapan atau mengarah atau menuju. Misalnya jalastu tilqa'al ustadzi, aku duduk di hadapan ustad. Tawajjahtu tilqa'al masjidi, ya, aku mengarah, tawajjahtu, aku menuju ke arah masjid, ya, aku pergi atau menuju tilqa'al masjidi, ke arah masjid, ya. Kemudian huna, ya, huna artinya di sini. Misalnya sa'ajlisu huna, aku akan duduk di sini. Intazirni huna, ya, tunggulah aku di sini, ya. Dan huna di sini termasuk dzaraf makan yang mabni, ya. Ini bentuknya seperti ini aja, huna, gitu. Kemudian sama, ya, sama artinya di sana. Misalnya ijlis sama, duduklah di sana. Unzur sama, lihatlah di sana, ya. Ya, ini beberapa dzaraf makan yang penting untuk diketahui oleh pelajar pemula, ya, walaupun nggak semuanya ini sering ditemui, ya. Tapi paling nggak kita sudah tahu, ya, beberapa contoh dzaraf makan. Catatan yang pertama, berikut ini dzaraf makan yang penting untuk diketahui oleh para pelajar pemula, yaitu amama, di depan. Kemudian khalfa atau wara'a ini artinya di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, yamina di sebelah kanan, shimala di sebelah kiri, baina di antara, haula di sekitar. Ya, ini penting nih. Kalau ini sering dipakai, maka sebaiknya ini dihafal. Kemudian yang kedua, jika diawali huruf jar, ya, zaraf zaman dan makan ini berposisi sebagai majrur biharfil jar. Jadi kalau zaraf, ya, diawali huruf jar, maka nama posisinya sekarang adalah majrur biharfil jar, ya, karena isim yang diawali huruf jar kan nama posisinya adalah majrur biharfil jar. Misalnya adrusu, ya, aku belajar fil madrasati, di sekolah, min, dari yaumil isnaini, dari hari Senin, ila, hingga yaumil jumu'ati, hari Jumat. Di situ yaumi dan yaumi, ya, yaumi dan yaumi di situ nama posisinya majrur biharfil jar, walaupun secara makna dia menunjukkan keterangan waktu, ya. Tapi di situ secara nahwu
posisinya adalah majrur biharfil jar. Contoh lain lagi misalnya ra'aitu baiti, ya aku melihat rumahku min fauqi syajarati, dari atas pohon. Nah, fauqi di sini, nah sekarang nama posisinya adalah majrur biharfil jar ya, karena sebelumnya ada huruf jar. Adapun secara makna dia menunjukkan tempat ya, tempat dilakukannya perbuatan. Selanjutnya ya, ada lafadz yang bisa menjadi dzaraf zaman dan dzaraf makan ya, sesuai konteks kalimatnya. Jadi nanti ada lafadz-lafadz yang kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia nanti bisa menjadi dzaraf zaman atau bisa juga kita katakan dia dzaraf makan ya. Nentuinnya gimana? Nentuinnya kita pahami dulu ya susunan kalimatnya secara keseluruhan. Misalnya lafadz qabla atau ba'da. Nah, ini bisa menjadi dzaraf zaman, bisa menjadi dzaraf makan. Contoh sebagai dzaraf zaman misalnya zahabtu, aku pergi, qabla subhi, sebelum subuh, atau ba'da subhi, setelah subuh. Berarti menunjukkan waktu, berarti dia dzaraf zaman. Menunjukkan tempat misalnya askunu fi baitin, aku tinggal di sebuah rumah, qoblal masjidi, sebelum masjid, atau ba'dal masjidi, setelah masjid. Nah, ini menunjukkan posisi ya, tempat. Berarti dia dzaraf makan. Ya. Contoh lain lagi misalnya qara'tul qur'ana ma'al fajri, aku membaca Al-Qur'an bersama fajar. Ya, fajar itu maksudnya waktu, bersama waktu fajar. Berarti di sini ma'a adalah dzaraf zaman. Yang dzaraf makan misalnya qara'tul qur'ana ma'al ustadzi, aku membaca Al-Qur'an bersama ustaz. Ya, berarti ma'a di sini adalah dzaraf makan. Yang keempat, ada beberapa dzaraf zaman dan dzaraf makan yang mabni, jadi nggak berubah akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat, dan ini harus dihafal ya. Di antaranya sama di sana, huna di sini, hunaka di sana, al-ana sekarang, amsi kemarin ya, haitsu di mana. Nah, ini yang mabni, dan masih ada lagi nanti ya. Kalau kita belajar di tingkat lanjutan ada tambahan lagi informasi tentang dzaraf yang mabni. Yang kelima ya, jika tidak menunjukkan tempat terjadinya perbuatan ya, tidak mengandung makna huruf jar fi, maka dzaraf makan di i'rab sesuai posisinya dalam kalimat. Ya, misalnya al-yaminu dhiddu shimali, kanan adalah kebalikan dari kiri. Yamin itu kan bisa jadi dzaraf makan ya, tapi di sini dia bukan dzaraf karena tidak menunjukkan tempat terjadinya perbuatan atau posisi perbuatan. Tidak ada di situ perkiraan huruf jar fi. Bukan, tidak ada di situ di kiri atau di kanan gitu. Maka di sini dia sesuai posisinya kita tentukan. Di situ al-yamin mubtada. Ya kan, isim marfu terletak di awal kalimat. Dhiddu shimali ya. Dhiddu ini khabarnya sekaligus mudhaf, asyimali mudhaf ilaih. Walaupun secara arti di sini kan dia bisa dijadikan, mestinya bisa dijadikan dzaraf zaman, dzaraf makan ya. Tapi di sini dia bukan menunjukkan posisi, maka dia bukan dzaraf makan. Tapi di sini kita lihat posisinya apa dia? Di situ mubtada ya. Atau dibalik, asyimalu dhiddul yamini, kiri adalah kebalikan dari kanan ya. Shimal mubtada, al-yamin sekarang mudhaf ilaih gitu ya. Jadi untuk menentukan posisi dzaraf ya, itu nanti kita lihat susunan kalimatnya secara keseluruhan. Yang keenam, nama lain dari dzaraf zaman dan dzaraf makan adalah maf'ul bih. Ya, jadi bisa kita katakan dzarfu zamanin, dzarfu makanin, atau maf'ulun fih. Kalau maf'ulun fih ini bisa maksudnya dzaraf zaman, bisa maksudnya dzaraf makan. Jadi kalau kita menentukan posisi ya, kita katakan maf'ulun fih saja itu sebenarnya sudah betul. Ya. Dan itu bisa masuknya dzaraf zaman atau dzaraf makan. Tapi kalau kita katakan dzaraf zaman, maka harus kita pastikan itu memang keterangan waktu gitu. Jangan kita katakan misalnya amama ini dzaraf zaman, salah gitu. Atau yauma kita katakan dzaraf makan, salah. Tapi amannya kalau kita nggak mau takut salah gitu kan, misalnya menentukan posisi, katakan aja maf'ulun fihi gitu. Maf'ul fih mansub. Ya, nama lain dari dzaraf zaman dan dzaraf makan adalah maf'ulun fih. Ya, ini materi tentang dzaraf makan. Berarti kita sudah selesai ya membahas tentang dzaraf, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Dan di sini ada latihan, silakan antum kerjakan, dan setelah ini nanti akan kita bahas ya. Semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.